Sekarang 20 menit berikutnya yang terakhir ini perkawinan Islam dan Indonesia. Kita udah bicara Islam. Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, tapi dari mulai Nabi Adam. Kita udah berbicara Islam, bahwa Islam itu adalah keselamatan. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam, karena yang selamat hanya yang beragama Islam. Dan core value-nya Islam ketika Nabi turunkan itu adalah liutammima makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan. Kalau istilah menyempurnakan, akhlak itu udah ada atau belum? Udah ada atau belum? Kalau membangun akhlak, kira-kira akhlaknya udah ada atau belum? Membangun belum ada. Iya, kalau membangun itu misi saya akan membangun akhlak. Nah, berarti kamu semuanya nggak berakhlak. Nggak ada akhlak semuanya. Kenapa? Karena baru mau dibangun. Tapi Rasulullah enggak. Beliau mengatakan liutammima makarimal akhlak. Berarti apa? Akhlaknya sudah ada, tapi perlu direvisi, perlu direformasi, perlu diperbaiki. Maka yang disempurnakan liutammima makarimal akhlak, disempurnakanlah akhlaknya tersebut. Kemudian orang Indonesia tadi identik dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Beda antara dari orang Sabang sampai ke Merauke. Budayanya beda, bahasanya beda, kulitnya beda, cara ngomongnya beda, cara hidupnya juga beda. Tapi mereka bisa dipersatukan. Dengan apa? Dengan apa dipersatukannya? Dengan semangat saling menghormati dan juga semangat saling membantu, yang disebut sebagai gotong royong. Bertemulah Islam yang mengutamakan akhlak dengan orang Indonesia yang gampang melupakan. Akhirnya sangat mudah Indonesia diislamkan oleh Wali Songo. Kenapa? Dulu agamanya Hindu udah dilupain. Iya. Dulu agamanya Buddha udah dilupain. Ada yang baru. Benar kayak gitu. Jadi kalau ada yang baru, yang lama dilupakan. Betul. Iya, perempuan kayak gitu. Enggak. Ya. Jadi lain lagi urusannya, ya. Kalau Islam di Indonesia dibawa dengan pedang, maka niscaya orang Indonesia akan menerima dengan lapang dada ketika orang-orang Portugis datang ke Indonesia. Kenapa demikian? Kenapa? Karena mereka merasa tertekan, karena mereka merasa dizolimi oleh Islam. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan orang-orang Aceh ketika Portugis nyampe ke Aceh? Mereka menerima Portugis dengan agama Kristennya, atau mereka menolak dan memerangi orang-orang Portugis dan menyebut sebagai bagian dari jihad? Mana yang dipilih oleh orang-orang Aceh waktu itu? Jihad, melawan kafir. Loh, kenapa kok bisa demikian? Padahal Islam bukan agama yang dilahirkan di Indonesia. Nabinya nggak pernah ke Indonesia. Saya mau nanya, pernah Rasulullah datang ke Indonesia? Pernah nggak? Ada nggak kisah Rasulullah datang ke Indonesia? Pernah Khalifah Abu Bakar saat dibanding ke Indonesia? Kunjungan bilateral ke Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Atau dari dinasti Abbasiyah ada yang ke Indonesia? Umayyah ada yang nyampe ke sini? Datang ketemu dengan orang Indonesia? Nggak ada. Yang nyampe ke sini siapa sih? Yang menyebarkan Islam ke Indonesia siapa? Hah? Wali Songo katanya. Jadi saya bagi masa Islam masuk ke Indonesia itu ke dalam 3 fase. Ada 3 fase. Fase Islamisasi Indonesia. Fase yang pertama itu di masa Sriwijaya. Sriwijaya itu di abad ke-7 Masehi.
ada hubungan diplomatik antara Khalifah Utsman bin Affan dengan kerajaan Sriwijaya, dan sudah ada pengiriman utusan dari Madinah ke Palembang. Ada utusan, saling mengirim utusan. Di buku Di bukunya Profesor Azumardi Azra, mantan rektor UIN, beliau menulis bahwasanya ada surat dari Khalifah Utsman bin Affan yang dikirimkan kepada Raja Sriwijaya sebagai balasan atas surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya. Dan surat ini sekarang ada di Belanda, di Leiden. Jadi bukan ada di Indonesia, ditaruhnya di perpustakaan di Leiden, Belanda. Jadi udah ada hubungan diplomatik. Kemudian hubungan yang paling erat itu hubungan yang terjadi antara para pedagang Cina dan para pedagang Arab. Dari dulu sudah ada hubungannya. Pedagang Arab bahkan sebelum masuk Islam sudah berhubungan dengan orang-orang Cina. Inilah alasannya kenapa Rasulullah sempat mengatakan, ada yang merevisi, ini bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan sahabat, whatever apapun itu, Cina itu sudah dikenal oleh dunia. Cina sudah dikenal oleh dunia. Dengan sabda Rasul, utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke Cina. Kenapa kok muncul nama Cina? Kenapa kok muncul nama ilmu? Kenapa kok istilah ilmu dikaitkan dengan orang Cina? Nah, ini kan luar biasa. Kenapa? Karena sejarah mencatat kertas yang kita pegang sekarang, kita bisa nulis kertas, ini bukan berasal dari Arab. Ini bukan berasal dari Eropa, apalagi Amerika yang masih muda. Ini berasal dari Cina. Yang pertama kali menemukan kertas adalah orang-orang Cina. Orang-orang di Eropa itu terinspirasi dari orang-orang Mesir. Mereka menggunakan papirus. Apa yang digunakan? Papirus. Ya, apa sih papirus? Hah? Iya, dari kayu. Iya, dari serat-serat kayu. Jadi belum berbentuk ini nih, kertas nih. Kalau kertas itu dari Cina. Yang pertama kali bikin kertas orang Cina. Dan kenapa kok utlubil ilma walau bisin? Karena orang Cina sudah dari dulu dianggap sebagai manusia yang berbudaya. Kebudayaan tertua di dunia salah satunya di lembah sungai Mekong. Mekong itu di mana? Ya di Cina, ya bukan di Barengkok ya. Kalau Barengkok lembah sungai Cianten. Ada Cianten sini nih. Jadi dari dulu sudah ada peradaban di Cina. Ada hubungan antara pedagang Arab dan pedagang Cina. Dan ini ada sejak sebelum masa Rasulullah, masa Islam. Dan terus berlanjut. Disinyalir dari timur Cina ya ke barat Arab. Ini nih melalui selat yang sangat populer, yang sangat terkenal, namanya Selat Malaka. Selat apa namanya? Malaka. Dan Selat Malaka itu berada di tengah-tengah posisinya. Coba bayangkan sekarang global, peta dunia. Dunia itu menyatu semuanya. Ya, yang ke atas tuh dari mulai ujung Malaysia. Tahu ujung Malaysia? Nah, terus naik ke atas sampai ke Filipina. Ya, enggak Filipina, sorry, sampai ke Thailand. Dari Thailand nanti ke kanan ini ke Vietnam, Laos, Kamboja, naik ke atas nanti masuk ke Cina sampai ke ujung. Kalau lurus terus nanti akan ketemu dengan Asia Tengah dan Rusia, terus ke ujung, ke kutub
utara. Kalau ke arah tadi ke arah mana? Timur. Nah, ke arah barat dulu sedikit, ini India. Ke sana lagi langsung daratan Arabia. Dari Arab nanti nyambung ke Eropa. Arab tuh udah dekat dengan Eropa loh. Iya, kemudian nanti nyebrang dikit ke Afrika. Jadi daratan Arab itu sudah bersambung dengan daratan Eropa. Coba lihat. Dari Mekah, Madinah, nanti ada Palestina, ada Suriah, di atasnya ada Turki. Nah, masuk ke sana apa? Eropa Barat, dan nyambung semua, terkoneksi semuanya. Dunia ini. Dari barat, orang-orang Arab mau jualan ke timur, ke orang Cina, melalui satu selat apa? Malaka. Kenapa kok mereka nggak pakai jalur darat? Kenapa? Ya, jalur daratnya nggak ada, ya, dan terlalu berat melintasi berbagai macam rintangan dan hambatan. Ya. Jadi jualannya bulan April, nyampenya April tahun depan. Ya, kalau bawa nasi udah basi nasinya, bawa siomaynya udah bulukan. Ya. Jadi pakai jalur laut. Nah, makanya jalur laut inilah yang digunakan oleh mereka, dan jalur laut ini Indonesia itu Selat Malaka itu ada di tengah-tengah. Disebutkan bahwasanya tempat persinggahan. Maka di abad ke-7 saudagar-saudagar Islam dari Arab, dari India, dari Cina itu seringkali berpapasan di Selat Malaka, dan sebagian dari mereka sudah ada yang tinggal di Malaka. Udah ada yang tinggal. Buat apa tinggalnya di sana? Transit. Apa transit? Singgah sementara. Itu di abad keberapa? Abad ke-7. Jadi Islam sebenarnya udah tahu Indonesia. Indonesia juga udah kenal dengan orang-orang Islam, tapi belum terjadi Islamisasi. Baru hanya sekedar ta'arufan. Nah, ini nih. Proses yang pertama, proses apa? Ta'aruf, saling mengenal. Abad ke-11 Masehi, tepatnya tahun 1085. Ya. 1085. Sudah ada pemukiman orang-orang Islam, Muslim di Jawa. Ya. Sudah ada pemukiman orang-orang Islam, Muslim di Jawa. Di mana tepatnya? Di Gresik. Ya, daerah mana? Jawa Timur. Apa buktinya? Ada batu nisan. Ya, batu nisan yang bernama siapa? Fatimah binti Maimun. Namanya apa? Fatimah binti Maimun. Batu nisan Fatimah binti Maimun ditemukannya di Gresik. Tanggalnya, wafatnya dia 1085 Masehi, abad ke-11. Ini nih para ilmuwan banyak yang berdebat. Ada yang mengatakan itu batu nisan dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, dijadikan sebagai jangkar untuk perahu mereka. Jadi ketika mereka pakai perahu, jangkarnya adalah batu nisan. Kira-kira bisa nggak ya batu nisan jadi jangkar? Apa seberat itu batu nisan? Apakah dengan jangkar batu nisan perahu itu nggak bisa dibawa oleh gelombang? Nah, ini perlu pertanyaan juga nih, ketika ada sebagian ilmuwan yang mengatakan itu bukan penduduk, bukan orang yang tinggal, bukan mukimin, tapi itu hanya batu yang dibawa dari Arab ya ke Indonesia sebagai jangkar. Jadi menurut saya ini terlalu mengada-ngada. Kalau saya melihat abad ke-11 Masehi ini sudah ada orang Islam yang tinggal di Indonesia, tapi penduduk Indonesia belum memeluk agama Islam. Jadi masing-masing udah, ya masing-masing. Ada orang Islam datang ke Indonesia, mereka pedagang, tinggal di Indonesia, ada pemukimannya di mana? Di Gresik. Kemudian salah satunya wafat, banyak yang wafat sebenarnya, tapi yang ketemu
Ya, batu nisannya adalah Fatimah binti Maimun. Kira-kira nama Fatimah itu identik dengan nama Jawa apa nama Arab? Abad ke-11 nggak ada orang Jawa yang namanya Fatimah. Abad ke-11 orang Jawa namanya siapa? Sarinah. Kemudian Markona, siapa lagi? Juminten. Nah, Sukiyem. Ya, apalagi? Tukimin. Jadi nggak ada yang bau-bau Arab, nggak ada. Abad ke-11. Kenapa? Karena abad ke-11 Wali Songo belum nyampe. Iya, belum ada. Ini kita belum bicara Wali Songo nih. Belum sampai ke Wali Songo. Masih tadi dua tadi. Yang pertama apa? Masa pertama apa? Ta'aruf. Masa ta'aruf. Nah, yang kedua masa mukimin. Apa mukimin? Orang Islam mulai mukim, mulai tinggal di Indonesia. Salah satunya tadi di Gresik ada pemukiman orang-orang Arab, orang Muslim. Sampai sekarang pun masih ada pemukiman orang Arab. Iya, di Empang ada, di Bogor ada. Iya, Arab Empang ada. Dan mereka eksklusif mereka. Iya, tertutup mereka. Nyatu nggak dengan masyarakat ini kampung? Apakah ada orang Arab yang nikah dengan orang Empang? Nggak ada. Orang Arab itu eksklusif dia. Iya. Ada nggak orang Arab yang tinggal di mana? Di Puncak. Kalau itu mau Badung gitu. Arab Badung itu. Arab maklum lah itu. Ya, di Ampel. Di Ampel ada Arab tuh. Ya, Arab Ampel di Surabaya. Kira-kira mereka nikah nggak dengan orang-orang pribumi? Nggak ada. Orang Arab itu orang yang paling kuat menjaga ras. Ya, menjaga bangsanya, sukunya. Mereka nggak mau menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki non Arab. Kalaupun ada, itu karena pertimbangan yang luar biasa. Kalau yang laki-laki banyak, laki-laki Arab banyak yang nikah dengan perempuan pribumi. Itulah hebatnya mereka. Kenapa? Karena nasab itu selalu ke bapak. Jadi boleh kalau laki-laki Arab boleh nikahi perempuan pribumi, tapi laki-laki pribumi nggak boleh nikah dengan perempuan Arab. Kenapa? Karena tadi mereka menjaga ya nasabnya itu. Makanya binnya itu terus as-segab, apalagi al-atos, al-haddad. Nah, itu terus dijaga. Nikah dengan orang pribumi pun tetap aja binnya ke bapak. Ya. Tapi kalau perempuan Arab nikah dengan laki-laki pribumi, terputus sudah. Karena perempuan, ya bin itu selalu ke bapak. Itu sistem Arab. Namanya paternalistik. Ya, bapak, bukan maternalistik. Kalau maternalistik ke siapa? Ke ibu. Hanya ada di Padang. Iya, di Padang, ya. Di Sumatera Barat, ya, Padang. Ya. Jadi masa yang kedua abad ke-11 Masehi itu masa apa tadi? Mukimin. Udah ada orang Muslim, orang Arab yang tinggal di Indonesia. Sekarang masa yang berikutnya, ya. Abad ke-14. Dimulai dari abad 13 dulu. 13 akhir. Ya, tahun 1278-an. Ya. Sudah mulai berdiri sebuah kerajaan di Nusantara. Adanya di Aceh, nama kerajaannya Samudra Pasai. Dari siapa tahunya, Pak, ada kerajaan Samudra Pasai? Dari Marco Polo. Siapa itu Marco Polo? Seorang traveler. Dari mana asalnya Marco Polo ini? Dari Italia. Jadi Marco Polo ini seorang traveler dari Italia. Ketika dia keliling dunia dari Eropa, mengunjungi India, kemudian sebelum ke China dia singgah dulu ke Sumatera. Di abad 13 akhir dia melihat ada kerajaan Islam, rajanya pun Muslim. Nama aslinya Merah Silu. Nama aslinya siapa? Merah Silu. Ketika dia masuk Islam, berubahlah namanya menjadi Malik As-Soleh. Jadi namanya berubah dari Merah Silu menjadi Malik As-Soleh. Dialah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Ya.
Ya, ngantuk. Samudra Pasai. Itu di abad ke berapa? Abad ke-13 akhir. Ya. Abad ke-13 akhir. Ya. Nah, jadi di abad ke-13 akhir ternyata sudah ada kerajaan Islam di Indonesia. Berarti ini Indonesia sudah memeluk Islam. Mulailah fase Islamisasi. Nah, jadi ketika ditanya kapan fase Islamisasi dimulai, di abad ke-13 Masehi. Ya. Ada 3 fase tadi. Fase yang pertama fase ta'aruf di abad ke berapa? 7 Masehi, 7 Masehi, ya. Fase yang kedua apa? Mukimin, abad ke berapa? Ke-11 Masehi. Dan terakhir fase Islamisasi, pengislaman orang-orang Indonesia. Dimulai dari Aceh dulu. Ternyata yang masuk Islam duluan tuh Aceh. Why? Disebut sebagai Serambi Mekah. Nah, mungkin karena inilah jadi daerah pertama yang memeluk Islam itu daerah Aceh dengan kerajaannya yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai masanya itu berbarengan masa Majapahit. Jadi masa Majapahit itu berbarengan dengan masa Samudra Pasai. Kemudian dari Samudra Pasai nanti akan muncul kerajaan berikutnya. Kerajaan apa? Aceh Darussalam. Kalau Samudra Pasai letaknya bukan di sekarang ibu kota Aceh, apa namanya? Ibu kota Aceh, ibu kotanya apa? Banda Aceh. Jadi bukan di Banda Aceh. Dia tadi di atas di Lok Semawe, betul. Di Samudra Pasai di Lok Semawe. Tapi kalau Aceh Darussalam adanya di Banda Aceh. Dulu namanya Kuta Negara. Kuta Negara Banda Aceh. Nah, sekarang Banda Aceh. Dari sana akhirnya mulailah terjadi Islamisasi. Kapan masa Wali Songo? Pertanyaan ini. Kapan masa Wali Songo masuk Indonesia? Wali yang pertama masuk Indonesia Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Tapi beliau adalah keturunan dari Maulana Jumadil Kubro. Ya, Maulana Jumadil Kubro ini keturunan Husain bin Ali. Keturunan siapa? Husain bin Ali. Maulana Jumadil Kubro. Kapan beliau datang ke Indonesia? Tahun 1404 Hijriah. 1404 Masehi, sorry. 1404 Masehi. Datang beliau nyampe ke Gresik. Gresik lagi nih. Loh kok Gresik terus dari tadi? Iya, yang pertama tadi makamnya siapa? Kuburannya siapa? Batu nisan siapa? Fatimah binti Maimun, ada yang di Gresik. Kok sekarang Gresik lagi? Karena Gresik itu pelabuhan besar. Gresik itu pelabuhan besar. Tadi udah kita katakan Indonesia ini negara maritim, negara yang bergantung kepada laut. Maka pusat pemerintahannya itu bukan di pedalaman, tapi di pesisir. Aceh yang Samudra Pasai, dia ada juga di daerah pesisir, pantai utara Sumatera, di Lok Semawe, pesisir. Kemudian sekarang Gresik juga di pesisir. Datanglah Maulana Malik Ibrahim ke Gresik tahun 1404. Berarti di abad keberapa ini? 15. Ya. Kalau ada yang nanya kapan Wali Songo mulai datang ke Indonesia, abad ke-15 Masehi. Bisa dibaca dari bukunya Atlas Wali Songo. Tapi kalau mau lebih komprehensif lagi, yang lebih luas lagi, dibacalah bukunya Rick Leb, ya, The Story of Modern Indonesia. Dia seorang pengajar di Singapura, tapi kebangsaannya bukan Singapura kayaknya, orang Eropa kayaknya, apa orang Inggris, apa orang mana. Namanya Rick Leb. Nulis sejarah modern Indonesia. Komprehensif dia membahas terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia.
Kemudian disusullah oleh putranya. Putranya siapa? Putranya Maulana Malik Ibrahim yang bernama Raden Rahmat. Dia nyampenya ke Surabaya, bikinlah pesantren, namanya pesantren Ampel Denta. Karena pesantrennya di Ampel Denta, maka beliau dipanggil sebagai Sunan Ampel. Ya. Datangnya tahun 1423 kalau nggak salah. Ya. 1423. Ya. Ayahnya wafat 1419. Sunan Gresik itu wafatnya 1419. Jadi ketika Sunan Ampel nyampe ke Jawa, tidak bertemu dengan ayahnya, karena ayahnya sudah wafat. Mulailah sekarang Islamisasi Jawa secara masif. Ya. Siapa pelopornya? Sunan Ampel. Jadi kalau bicara Islamisasi Jawa yang masif, masif apa sih artinya masif? Masif itu apa sih? Masa apa masa? Publik, masyarakat, jadi secara luas, umum. Ya. Dimulai oleh Sunan Ampel. Bagaimana beliau memulainya? Dimulai dari pesantren. Nah, ini penting nih. Ya. Ya. Jadi Sunan Ampel lah pelopor. Beliau mendirikan pesantren. Santrinya dari seluruh daerah. Salah satu santri yang paling masyhur, yang terkenal namanya Jimbun. Namanya siapa? Jimbun. Namanya keren ya. Ada yang pernah kenalan nggak dengan Jimbun ini? Ya, namanya, anaknya kecil, ya gemuk, kemudian pipinya cabi. Panembahan Jimbun. Jadi Jimbun ini ternyata dia punya darah biru. Namanya itu kalau di keraton Raden Patah. Siapa Raden Patah? Anak dari Prabu Kertabumi Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Dari seorang selir, istrinya berasal dari Champa. Ya, Champa itu sekarang daerah Kamboja. Waktu itu Champa itu salah satu dari wilayah kekuasaan China. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia itu disebarkan oleh orang-orang China. Ya, dari mana asal usulnya? Dari sini nih, dari Champa ini nih. Ya. Selain nanti ada kisah terkait dengan seorang Laksamana yang ke seluruh Asia menjelajah, ya, membawa pasukan yang beliau bernama Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, seorang laksamana. Ya, laksamana itu jenderal pangkat 4 kalau di militer angkatan darat. Kalau angkatan laut namanya laksamana. Ya, jadi jenderalnya Laksamana Cheng Ho ini seorang muslim, dan beliau datang ke Indonesia utusan dari dinasti Ming. Dinasti Ming China. Jadi muslim itu sudah ada di Indonesia. Maka di Semarang ada Masjid Cheng Ho, di Palembang ada Masjid Cheng Ho, ya, di Surabaya juga ada Masjid Cheng Ho. Masjidnya warnanya merah kayak kelenteng. Menandakan apa? Cina dan Indonesia dan Islam itu pernah bersatu, ya. Jadi orang Cina itu banyak juga yang hebat-hebat juga, ya, termasuk wali juga berasal dari Cina. Siapa wali yang berasal dari Cina? Sunan Ampel. Nanti untuk lengkapnya silahkan di channel Jalan Bahagia.